Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmaludin dengan NIM 24030450339. Saya dari kelas 2B, program studi Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Industri dan Informatika, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Wabka. Pada matkul sosioinformatika ini saya ingin membacakan sebuah presentasi materi yang bertemakan tentang UU ITE dengan judul ancaman pasal-pasal karet UU ITE terhadap demokrasi digital menuju shelter of expression. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu mengenai demokrasi dalam era digital. Jadi teman-teman, sekarang ini tengah kemajuan teknologi yang pesat dan pertumbuhan internet, Indonesia sekarang memasuki era demokrasi digital. Seluruh rakyat punya ruang baru untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Media sosial menjadi kanal utama warga menyuarakan aspirasinya. Akan tetapi, kemerdekaan digital ini gak lepas dari ancaman. Salah satunya dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. Ironisnya, UU yang semestinya melindungi aktivitas daring justru kerap menjadi alat pembungkam. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang UU ITE. Nah, UU ITE ini pertama kali disahkan di tahun 2008. Kemudian direvisi pada tahun 2016 dengan tujuan awal untuk memberikan kepastian hukum bagi transaksi elektronik, melindungi hak privasi pengguna, serta menangani kejahatan cyber. Namun dalam perjalanannya, pasal-pasal tertentu justru digunakan untuk menjerat mereka yang menyuarakan opini. Revisi yang dilakukan pun gak cukup menyentuh akar persoalan, dan pasal-pasal bermasalah tetap dibiarkan multitafsir. Nah, jadi UU ITE ini ada beberapa pasal karet yang dimana UU ITE ini diturunkan tapi menjadi pisau bermata dua. Dengan niat yang baik, tapi ada beberapa pasal-pasal bermasalah yang multitafsir gitu, jadi lebih menguntungkan sebagian orang. Nah, ini dia nih pasal karet pembahasannya. Apa itu pasal karet? Diajukan pasal karet. Nah, ini dijelaskan definisinya itu pasal-pasal yang dengan rumusannya terlalu umum, nggak jelas, sehingga terbuka untuk berbagai penafsiran, jadi multitafsir. Dalam praktik hukum, ini jadi masalah yang serius karena aparat bisa menafsirkan pasal sesuai kepentingan. Dalam UU ITE, beberapa pasal dinilai sebagai pasal karet karena tidak memberikan batasan yang jelas antara kritik, ujaran, atau pencemaran. Akibatnya warga bisa dijerat hanya karena mengungkapkan pendapat atau mengkritik pihak yang berkuasa. Nah, itu yang tadi disebutin. Pasal karet ini bisa dijadikan alat untuk orang-orang yang berkuasa ya, untuk menindas yang kurang menguntungkan posisinya. Lanjut lagi, nah di sini ada pasal-pasalnya. Yang pertama ada pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Ini menjadi salah satu pasal yang paling sering digunakan untuk menjerat pengguna internet. Pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Namun di sini tidak dijelaskan dengan jelas apa sebenarnya definisi dari penghinaan atau pencemaran. Jadi kan orang nggak benar-benar memahami sebenarnya yang dilakukan ini termasuk
perbuatan apa, penghinaan, pencemaran. Misal orang ini hanya mengkritik tapi bisa dianggap sama yang pelapor ini sebagai penghinaan atau pencemaran. Jadi ini tetap terjerat ya untuk pasal 27 ayat 3. Nah, ini kritik kebijakan, bisa kritik kebijakan, terus kita bisa menyampaikan opini akademik di media sosial, atau mungkin ekspresi kekecewaan kita terhadap pelayanan publik ini bisa dianggap melanggar pasal ini. Jadi ya menguntungkan sih pelapor walaupun kita hanya mengungkapkan kekecewaan kita di sosial media. Lanjut. Nah, ini yang kedua ada pasal 28 ayat 2. Ancaman terhadap dialog kritis. Pasal 28 ayat 2 ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan sara. Meskipun niatnya baik, penerapan pasal ini kerap keliru. Kritik terhadap lembaga agama, budaya, atau kelompok tertentu bisa langsung dianggap menyebarkan kebencian. Padahal dalam demokrasi, diskusi yang kritis terhadap norma sosial dan institusi adalah bagian dari kemajuan. Sebenarnya perlu ya diskusi yang kritis itu sangat perlu. Tapi ketika emang sebagian orang itu termasuk orang yang berpikir kritis, terkadang dianggap ini bisa menyebarkan kebencian, padahal itu perlu untuk kemajuan gitu, untuk mengevaluasi apa yang salah terhadap beberapa lembaga ataupun yang lainnya dan sejenisnya gitu. Nah, lanjutnya masih ada, yaitu pasal 29 tentang ancaman kekerasan. Di pasal 29 ini menyebut bahwa tiap orang dilarang mengirimkan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Namun, tidak ada kejelasan apakah ancaman yang dimaksud ini harus real, memiliki kemampuan nyata, atau hanya ekspresi emosional semata. Hal ini berbahaya sebab ekspresi frustasi yang seharusnya diklarifikasi bisa langsung dijadikan alat hukum tanpa ruang mediasi pendekatan persuasif. Ya, seperti itu ya. Nggak ada kejelasan ancaman ini benar-benar ancaman atau hanya emosi ancam karena ya emang seperti itu gitu. Lalu kita masuk pembahasan demokrasi digital, itu tentang hak untuk didengar. Demokrasi digital menekankan hak warga untuk menyampaikan pendapat melalui platform daring, termasuk media sosial, forum, dan blog. Hak ini dijamin oleh konstitusi, yakni pada pasal 28E dan 28F Undang-Undang Dasar 1945. Namun ketika UU ITE dengan pasal karet mengancam ruang itu, maka hak konstitusional tersebut menjadi tidak relevan. Demokrasinya hanya hidup bila warganya diberi ruang aman untuk bicara, bukan dibungkam oleh ancaman pidana. Nah, jadi ketika demokrasi digital ini nyuruh untuk warga bisa menyampaikan pendapatnya, ayo silakan menyampaikan pendapatnya melalui platform media sosial, bisa di blog, maksudnya blog di website gitu. Yang sebelumnya udah dijamin di pasal-pasal yang ada, tapi ketika UU ITE ada, yang UU ITE dengan pasal karet itu ada muncul, itu ketersediaan hak warga dalam ruang itu nggak jadi relevan lagi karena tadi pasal karet tadi itu bisa mengancam demokrasinya yang ada di platform-platform tersebut. Jadi bisa dikenai pasal-pasal karet tadi ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini dia. Nah, siapa aja yang jadi korban? Ini ada datanya menurut SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Keren namanya. Ada lebih dari 300 kasus kriminalisasi ekspresi digital sejak UU ITE berlaku. Nah, ini korbannya apa?
bukan hanya aktivis atau tokoh publik, tapi juga mahasiswa, guru, ibu rumah tangga, bahkan anak di bawah umur. Mereka dijerat hanya karena postingan, komentar, atau kritik sederhana terhadap tokoh atau institusi. Ini bukan sekedar kasus hukum, melainkan bentuk represi struktural. Tuh, semua pengguna di internet ya, nggak hanya aktivis atau tokoh publik itu bisa dikenai. Jadi sangat beresiko untuk kita bermain sosial media, untuk bisa berpendapat di sosial media itu sangat beresiko karena adanya pasal karet ini. Nah nih, kita ada contoh tadi kasusnya ya. Ini dengan judul keluhan yang berujung penjara. Jadi hanya dengan mengeluh kita bisa masuk penjara. Ini ada salah satu kasus yang mencolok, itu ibu rumah tangga di Karawang yang mengeluh tentang pelayanan rumah sakit di Facebook. Nih, dimulai dari hanya mengeluh pelayanan rumah sakit yang menurut pengeluhnya ini ya dia sangat dirugikan mungkin ya. Komentarnya ini dianggap mencemarkan nama baik dari rumah sakitnya. Dan akhirnya pun dia dipenjara. Terus ada pula mahasiswa yang dikriminalisasi karena membuat meme atau mengkritik kebijakan kampus. Nah, kan kayak gitu bisa dipenjara juga. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pasal karet bisa digunakan untuk melindungi kepentingan elit sambil mengorbankan warga yang biasa. Kalian berkuasa ini. Lanjut ya. Sini ada ketimpangan akses hukum. Ketimpangan akses hukum yang lebih menyedihkan, mayoritas korban pasal karet itu adalah mereka yang nggak punya akses bantuan hukum yang memadai. Sementara pelapor seringkali berasal dari pihak yang punya kekuasaan atau jejaring. Ya, dalam kondisi seperti ini, hukum enggak menjadi pelindung yang adil, melainkan alat kekuasaan. Ini menambah lapisan ketidakadilan dan menjauhkan hukum dari semangat demokrasi. Iya, jelas ini. Biasanya pelapor, misalnya instansi besar atau tokoh-tokoh yang besar, dia itu kan pihak yang punya kekuasaan atau jejaring mungkin untuk punya koneksi orang-orang hukum gitu, lawyer ya, yang lebih kekuasaannya lebih tinggi gitu daripada korban-korban yang sebenarnya tuh nggak punya akses bantuan hukum, yang nggak memadai gitu, yang levelnya masih di bawah. Mungkin kalau emang mereka ini lawyer gitu ya, pasti kalah gitu sama si pelapor karena itu tadi. Nah, ini juga pasal-pasal karet ini juga ancaman bagi kebebasan pers. Jadi jelaskan bahwa UU ITE mengancam kebebasan pers karena beberapa jurnalis pernah dilaporkan hanya karena memberikan fakta yang tidak menyenangkan bagi para pejabat atau institusi. Tuh kan, lagi-lagi kan ya, sangat jauh gitu ketimpangannya. Padahal jurnalisme adalah salah satu fondasi demokrasi yang sehat, netral gitu, sehat ya, tidak berpihak ke mana-mana harusnya. Jika media tidak bisa menjalankan fungsinya karena takut dilaporkan, maka publik kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan objektif. Nah, jelas ya teman-teman, paham ya? Ya iya, kalau media misal berpihak kepada yang penguasa, itu ya siapa lagi kita bisa percaya terhadap informasi yang ada gitu. Nah, ini pernah sempat ada revisi UU ITE, tapi mungkin hanya kosmetik semata gitu. Gini, pemerintah tuh sempat revisi UU ITE pada tahun 2016 dan menjanjikan revisi tambahan. Namun sampai hari ini revisi itu belum menyentuh bagian-bagian krusial seperti definisi pencemaran itu seperti apa yang tadi ya, ujaran kebencian itu yang seperti apa, dan penyebaran hoax. Banyak pihak menilai revisi tersebut hanya bersifat kosmetik, bukan perubahan substansial yang dibutuhkan untuk melindungi hak asasi warga digital.
Jadi masih simpang siur, itu masih belum ada revisi yang benar tentang definisi pencemaran dan yang lainnya. Jadi yang direvisi tuh masih belum menemukan titik terangnya terkait itu ya. Ini dampak sosialnya, kita shutdown of expression. Shutdown of expression bukan hanya soal hukum, tetapi juga berdampak pada budaya dialog bangsa. Ketika masyarakat takut bicara, diskusi publik menjadi tumpul, ide-ide baru tidak berkembang, kritik sosial menghilang, dan pemerintah kehilangan cermin untuk memperbaiki diri. Perlahan kita terjebak dalam masyarakat bisu yang pasif, bukan masyarakat demokratif yang aktif dan kritis. Lanjut, ruang digital dari demokrasi ke represif. Ruang digital yang awalnya dibayangkan sebagai tempat inklusif dan terbuka, kini berubah menjadi medan yang penuh sensor, pelaporan, dan ketakutan. Keaktifan warga nggak lagi dirayakan, melainkan dicurigai. Ruang dialog berubah menjadi ruang pengawasan. Jika tren ini terus lanjut, kita akan kehilangan generasi yang berani bersuara dan berpikir kritis. Nah ini ya, kita bisa melihat dari negara lain untuk belajar. Negara seperti Jerman, Inggris, Kanada itu punya regulasi digital juga. Tapi mereka menjaga keseimbangan antara pelindungan individu dan kebebasan berpendapat. Definisi ujaran kebencian yang sangat jelas, prosedur hukumnya transparan. Nah inilah yang perlu Indonesia belajari dari pengalaman ini dan merancang ulang UU ITE agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM internasional. Jadi bisalah tolong dicontoh negara-negara yang udah maju ya, yang udah punya regulasi digital yang jelas, itu sebisa mungkin bisa dirancang ulang seperti itu ya, agar nggak ada pasal-pasal karet seperti ini. Nah, terus apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Pertama, revisi menyeluruh UU ITE dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan korban UU ITE itu sendiri. Kedua, aparat penegak hukum perlu dilatih agar tidak sembarangan menafsirkan pasal. Ketiga, mekanisme mediasi dan edukasi harus diutamakan daripada kriminalisasi. Langkah ini penting untuk membangun ekosistem hukum digital yang adil. Lanjut, peran masyarakat sipil dan publik. Kita tidak bisa hanya menunggu masyarakat sipil harus bersuara lebih lantang. Kampanye publik, petisi, diskusi, dan advokasi harus terus digalakan. Media dan kampus perlu mengambil peran sebagai garda terdepan demokrasi digital. Jika tekanan publik cukup kuat, reformasi UU ITE bukan lagi mimpi, tapi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Literasi digital itu bukan sensor, tapi pembatasan. Nah, kebebasan berekspresi memang perlu disertai tanggung jawab. Disinilah pentingnya literasi digital, tapi literasi digital bukan berarti membatasi, melainkan mendidik. Bukan menyensor, melainkan membuka ruang berpikir kritis. Literasi digital yang sehat justru memperkuat demokrasi, bukan menakut-nakuti warganya. Nah, kita udah masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, menjaga demokrasi, menjaga suara. Keren ya. Jika demokrasi adalah rumah bersama, maka ekspresi publik adalah jendelanya. Jangan biarkan jendela ditutup oleh pasal-pasal karet. Jangan biarkan suara publik dibungkam oleh ketakutan. UU ITE harus direformasi bukan demi segelintir orang, tapi demi hak semua warga untuk berbicara. Kita bukan sedang melawan hukum, tapi sedang menjaga hak untuk bersuara dalam negara hukum. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyimak. Wabillahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Thank you.